Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, salam bela negara. Perkenalkan, nama saya Atria Solehandaini HR dari kelas B dengan NIM 21104111071, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Bela Negara, saya akan menjawab soal UTS sebagai berikut. Pendidikan Bela Negara adalah salah satu mata kuliah wajib di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pada kelas ini, mempelajari tentang arti bela negara dan segala aspek yang menunjang bela negara. Kemudian, berusaha untuk diimplementasikan dengan membandingkan kasus dan mencari pemecahan masalah melalui diskusi kelas. Saya mendapat banyak pelajaran yang sangat nyata dengan kehidupan yang dialami dan terjadi di masyarakat. Suasana kelas yang begitu interaktif dan juga sangat menarik sekali. Selanjutnya ada pengimplementasian bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi sebagai warga negara dengan berperan aktif dalam menjaga persatuan. Yang kedua, ada tenggang rasa terhadap sesama. Yang ketiga, ada toleransi terhadap perbedaan yang ada. Yang keempat, sepenuhnya sadar bahwa sebagai generasi penerus, kita harus memiliki sifat nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Yang kelima, belajar dengan bersungguh-sungguh. Dan yang terakhir, mencintai dengan bangga pada produk dalam negeri. Selanjutnya ada 4 konsensus dasar negara. Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama ada Pancasila. Pancasila adalah pilar negara Indonesia yang merupakan ideologi negara, berisi cita-cita bangsa yang mengandung nilai-nilai agama, sosial, budaya, adat, perbedaan, keadilan, gotong royong, musyawarah, mufakat, dan yang paling penting adalah pengikat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, ada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Konstitusi Republik Indonesia, yang berisi beberapa alinea dan mulai berlaku sejak 5 Juli 1949. Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengalami 4 kali amandemen. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu pilar yang memperkokoh bangsa Indonesia sejak zaman dulu hingga sekarang. Pilar yang ketiga adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengapa Indonesia disebut sebagai negara kesatuan? Karena Indonesia adalah negara yang unik. Negara yang memiliki ribuan pulau, ratusan suku dan budaya, serta adat istiadat yang beragam juga berbagai kepercayaan. Semua itu harus bersatu secara utuh menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk sama-sama toleransi, menghargai, serta menghormati agar kesatuan dan persatuan tidak bercerai-berai dan bisa menjadi bangsa yang kokoh. Pilar yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah semboyan negara Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dimaksudkan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia yang berasal dari berbagai perbedaan yang ada harus tetap memiliki satu cita-cita dan satu tujuan yang sama untuk memperkokoh bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta terus melestarikan budaya lokal. Apa itu wawasan kebangsaan? Menurut pendapat Suhadi dan Sinaga pada 2006, wawasan kebangsaan yaitu sudut pandang seseorang dalam memaknai keberadaan jati dirinya sebagai salah satu bangsa dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsanya dalam lingkungan internal maupun eksternal. Selanjutnya kita masuk kepada kasus yang telah saya pilih dengan judul Sosial Eksperimen Tunjukkan Lemahnya Wawasan Kebangsaan pada Anak. Sosial eksperimen ini dilakukan oleh seorang selebgram dengan username iben_ma yang menunjukkan hasil perbandingan seorang anak yang diminta menyebutkan nama-nama tokoh nasional dengan menunjukkan foto tokoh tersebut, juga menunjukkan foto selebgram dan artis atau influencer.
Namun kebanyakan dari mereka tidak tahu tokoh-tokoh nasional dan lebih mengetahui tentang artis dan influencer. Kemudian, tanggapan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI, Kak Seto Mulyadi, sebagai berikut. Kak Seto mengungkapkan bahwa pendidikan nasionalisme di Indonesia masih kurang dan kurangnya mendapat perhatian. Kak Seto mengatakan bahwa kita memiliki 5 aspek pendidikan, diantaranya adalah etika, estetika, iptek, nasionalisme, dan kesehatan. Anak-anak memiliki rasa nasionalisme yang kurang saat ini, dan lemahnya wawasan kebangsaan ini dapat memengaruhi dan dipengaruhi oleh tayangan atau informasi di dunia maya melalui gadget karena adanya perkembangan teknologi. Kak Seto juga mengatakan ada 2 faktor penyebab lemahnya wawasan kebangsaan pada anak dikarenakan karena yang pertama adalah kurikulum pendidikan yang lemah dan juga para politisi yang memiliki keteladanan yang lemah. Selanjutnya adalah solusi dan peran yang dapat diberikan oleh pemerintah untuk menanggulangi kasus tersebut. Yang pertama ada menyelipkan nilai-nilai kebangsaan dalam pendidikan. Yang kedua, meninjau perkembangan pendidikan pada anak. Yang ketiga, memperbanyak sosialisasi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang keempat, memperkuat kurikulum pendidikan, terutama pada pendidikan bela negara. Yang kelima, melakukan pengawasan dunia maya. Para politisi juga bisa memperkuat keteladanan mereka, karena menurut Kak Seto, anak-anak zaman sekarang akan melakukan seperti apa yang pemimpin mereka lakukan. Biasanya, mereka mencontoh sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika pemimpin tersebut tidak teladan, maka anak-anak juga akan merasa tidak perlu menjadi teladan. Kesimpulannya, pada zaman sekarang, nasionalisme kurang melekat pada anak. Karena rendahnya rasa nasionalisme, maka wawasan kebangsaan pun ikut melemah. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memperbanyak pendidikan mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara, memperbanyak literatur yang dapat menumbuhkan rasa cinta pada bangsa, memupuk kesadaran tentang rasa bangga terhadap budaya lokal. Dengan begitu, wawasan kebangsaan akan meningkat dan nasionalisme pun akan tumbuh dengan sendirinya. Sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bela negara.